Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fudila bani Adam saya ucapkan terima kasih kepada yayasan dan juga terima kasih kepada pimpinan pesantren yang hadir diwakili oleh Arif Muhammad. Saya hormati juga terima kasih kepada pengawas pimpinan dari Kementerian Agama Bapak Mas Aceh juga pengawas pendidikan dan juga yayasan Bapak Kiai Dr. Anas Hadi Asep dari DPD. Tidak lupa para kepala unit telah hadir. Terima kasih Kakanda Ain Abdullah. Ain ini beda setahun dengan saya lebih tua. Juga ada Adinda Makan, ada listrikan dia saja, ada Ibu Sukina, kepala Sentek juga dari Pak Ibu Devi. Jadi yang istimewa hari ini ada reuni kepala madrasah. Yang pertama ada Pak Dr. Kiai Asep Saiful Hidayat. Beliau adalah kepala pertama perintis madrasah dunia. Juga alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Haji Yuyun karena saya yang selama ini mementor saya di dalam kegiatan selama ini harus dari hari. Terima kasih kebahagiaan bagi kami para senior atau yang pernah mengabdi bisa hadir di lingkungan. Bapak Ibu Guru, terutama Wakil Kepala Bidang Siswa dan Guru yang sekarang menjadi panitia negara, saya terima kasih. Dan wabil khusus bagi orang tua, terima kasih atas kehadirannya dan support segalanya. Dan ini adalah berkah prakarsa juga dari pihak orang tua atas segala kegiatan ini. Wabil khusus teristimewa juga bagi para siswa, panitia, OSIS dan jajarannya. Dan teristimewa juga untuk siswa kelas 12 yang hari ini kita akan lepas. Dan alhamdulillah saya sampaikan berdasarkan hasil rapat sebelumnya yaitu tanggal 2 tanggal 3 rapat kelulusan sempat tertunda 3 hari, ada yang ditangguhkan urusannya. Dan alhamdulillah hari ini saya nyatakan kelas 12 madrasah keterampilan Al-Syariah dinyatakan lulus 100%. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, madrasah terus berikhtiar dan berinovasi untuk berperan dalam kecerdasan bangsa ini dengan inovasi-inovasi, karena ada masukan-masukan dari rekan, dari yayasan, dari para pengawas, juga termasuk kritisan dari Ibu Haji Yuyun, bahwa hari ini alhamdulillah bahwa madrasah sudah mendapatkan SK madrasah keterampilan, yaitu keterampilan multimedia. Yang hari ini produknya bisa dilihat bahwa dari tadi tim kreator dari multimedia yang menonton, yang mensuhi, dan hari ini juga insya Allah bahwa kegiatan ini adalah live streaming, bisa dilihat live
dia bisa mengikuti kegiatan ini dengan live streaming. Itu adalah satu produk dari madrasah Aliyah hari ini. Dan desain-desain yang ada di ruangan ini, apa itu ada foto, ada juga paper di depan, itu adalah karya-karya desain siswa. Sehingga kita tidak usah lagi meminta pihak lain untuk mendesain model-model tampilan, sehingga siswa adalah sudah bisa berkarya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu hadirin wabil khusus para orang tua, visi madrasah hari ini akan 5 tahun ke depan dituntut oleh yayasan bahwa visi 2025-2030 mewujudkan madrasah Aliyah unggul di Kabupaten Garut, bahkan Jawa Barat, dengan membawa visi berakhlak, mandiri, berprestasi, berwawasan global, dan beradaptasi dengan dunia modern. Visi tersebut diambilkan dalam kegiatan sehari-hari untuk membangun akhlak kita, membiasakan melanjutkan kebiasaan terbaik para pendahulu kepala, seperti ada utang, ada sholat berjamaah wajib, ditambah juga ada tadarus setiap mau memulai belajar, ditambah juga dengan berdoa setiap mau belajar, apalagi diawali dengan sapa pagi. Itu adalah merupakan wujud daripada perjalanan visi kita adalah untuk berakhlak, mandiri. Kita mencoba kepada mahasiswa mampu menyelesaikan dan mengerjakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada alam bayan yang tereksesi dari dulu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas seluruhnya, baik ini tentang kurikuler, kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Itu semuanya kita mencoba bagaimana kemandirian. Dan itu juga sudah mulai ada seluruh saya dan kemandirian telah terwujud. Kami tinggal melanjutkan. Selanjutnya adalah berprestasi. Kami mencoba setiap kita ada kegiatan Allah bagi luar kampus kita atau di internal kita mencoba mendelegasikan untuk menjadi kegiatan supaya siswa bisa terus bersaing dan berprestasi di luar kampus kita ini. Yang selanjutnya adalah berwawasan global. Bagaimana kita mencoba bahwa anak dibuka untuk hidup di abad 2021 atau abad 21, atau mendorong dengan kondisi bangsa kita. Presiden telah mencanangkan bahwa Indonesia menghadapi dunia emas itu 40 tahun ke depan atau 2045. Kita mencoba bahwa madrasah Aliyah membuka wawasan global dengan tidak mencabut akar kebangsaan tentang relasi dengan relasi dengan madrasah. Maka para siswa, kalau siswa sedang istirahat atau diberi waktu oleh guru, maka siswa di kelas adalah wajib membuka Smart TV, karena alhamdulillah setiap ruangan kita sudah memiliki Smart TV untuk melihat bagaimana wawasan global sehingga anak bisa melihat. Selanjutnya juga untuk wawasan global salah satu adalah memiliki kemampuan bahasa. Kami insya Allah alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun, yaitu ada kemampuan bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Itu dilaksanakan selama tahun kemarin dalam 4 hari, hari Senin, hari Selasa, dan sampai hari Kamis. Ada penguatan bahasa selama 2 jam pelajaran, sehingga belajar di madrasah Aliyah tuntas belajar adalah sampai 16. Selanjutnya juga bagaimana kita memiliki keterampilan bahwa sekolah kami di madrasah Aliyah Keterampilan juga ada program akademi dai. Akademi dai itu masuk pada 1 mata pelajaran dan 1 mata tersebut, sehingga dalam 1 harinya 1 minggu bisa ada 2 kegiatan untuk kelas dai. Bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan sangat bisa dipakai, ini itu disambungkan pada kelas dai atau akademi dai. Ini berulang lagi di setiap hari Kamis kita menyelenggarakan public speaking. Jadi bagi siswa yang mengikuti kelas dai atau akademi dai itu wajib mengikuti public speaking. Ya, karena pilihan nanti siswa itu ada yang salah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang.
Malah kemarin saya belum tahu hari ini saya menuntut kepada guru-gurunya ada produk dari bahasa Inggris apa produknya yang ditampilkan, dari bahasa Arabnya apa produk yang ditampilkan hari ini, termasuk bahasa Jepangnya yang ditampilkan hari ini. Lalu saya belum lihat kemarin apa ada yang ditampilkan. Kita tunggu ada produk hasil daripada siswa versi kami. Baru 1 tahun ini kita merintis, ya. Itu diantaranya bahwa bahasa Arab hari ini adalah menjadi plusnya adalah keterampilan multimedia yang diarahkan kepada para siswa mengenal dan mahir menggunakan komputer, mampu melaksanakan berfoto atau memfoto dan konten kreator. Alhamdulillah tahun kemarin ada siswa yang diterima kerja gara-gara dia memiliki keterampilan menjadi konten kreator di sebuah perusahaan online dan sudah menembus kerjaan sampai 2.800. Itu adalah walaupun yang satu arah, mudah-mudahan adalah kedepannya bisa terus berkembang. Barangkali sebuah hal yang tadi menjadi kebaikan kami di program yang baik, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada klien banyak. Jangan ragu, ya, bahwa putra putri ibu atau tetangga ibu atau keponakan ibu esok hari untuk bergabung dengan madrasah terus dengan kami segera bergabung dan mendaftarkan diri untuk menjadi siswa, menjadi bagian pada Keluarga Besar Madrasah Aliyah Al-Azhariyah di tahun ajaran 2025-2026. Juga kami mencoba menindaklanjuti dengan bahasa Jepang. Mari kita telah melakukan konferensi dengan Cina, kita terjun dengan siswa dan orang tua untuk terus melanjutkan karena ada beasiswa kuliah ke luar negeri dalam persaingan. Cuma kemarin karena kualitasnya sangat tinggi, saudari Dipa dia rencana mengadakan ke Korea. Sudah hampir 50, tapi orang tuanya termasuk ibunya adalah gaul dengan bawa anak dijual dan sebagainya ke Cina, ya. Waktu lebih tinggi, nah ini adalah dia. Hari ini kita juga mencoba Bapak Ibu. Kami bekerja sama dengan sebuah LPK Jepang. Ada yang khusus untuk bekerja, ada yang khusus untuk kuliah. Kuliah biasa dan juga kuliah umum. Ada 3 lembaga yang hari ini menawarkan kepada kami untuk melaksanakan kerjasama, ya, untuk perihal pendekatan untuk kuliah. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa dijalankan. Itu tahun ini kita persiapkan Bapak Ibu yang hari ini baru kelas 10, nanti kelas 11 kita persiapkan 2 tahun lagi ke depan. Mudah-mudahan kerjasama ini terus digali, dikuatkan sehingga para siswa tahun yang akan datang bisa ada yang bisa melakukan kuliah di luar negeri. Selanjutnya anak-anakku, setelah kalian lulus dari sini, amanat Bapak lanjutkanlah belajarnya. Di sini juga di kampus saya ada perguruan tinggi, ada SPAI Al-Musdaniyah dengan jurusan ekonomi pendidikan agama Islam, PGRA, hukum keluarga Islam dan ekonomi. Anda sendiri untuk apa jauh-jauh sekolah besar? Ada teknik sipil, ada TKJ, ada multimedia, ada rekayasa teknologi, ada arsitektur dan sebagainya. Juga masih keluarga besar, ada media. Dan seluruh jurusannya kita bisa memilih. Dan saya ucapkan selamat. Hari ini sudah ada 9 siswa yang masuk ke perguruan tinggi telah lulus diterima melalui jalur rapat, yaitu sebanyak 9 orang. Dan tahun kemarin juga alhamdulillah karena kemarin ada yang masuk di tempat tanpa tes, ya, melalui jalur undangan. Dan mudah-mudahan terus ke depan terus perguruan tinggi yang hebat di Jawa Barat Indonesia ini oleh Madrasah Aliyah Al-Azhariyah ini. Maka dari itu lanjutkan. Bagi kalian yang mau menikah, karena kalian sudah ada jodohnya, tolong konsultasi dulu. Kami sudah bekerja sama dengan hukum keluarga Islam SPAI Al-Azhariyah. Kemarin kalian sebelum lulus memahami bagaimana kalau menghadapi kuliah atau nikah muda. Tidak mudah anak-anakku kalau nikah muda itu, karena ada kejadian alumni kita selalu jadi alumni tiba-tiba mendengar nikahnya nikah muda karena nikahnya adalah dengan teman sekelasnya. 2 tahun kemudian sudah jadi janda. Astagfirullahaladzim. Karena kesiapan itu, ya. Karena kami kembali melakukan kerjasama dengan SPAI Al-Azhariyah bagi para siswa yang akan keluar dengan bagaimana hukum keluarga Islam membekali untuk pernikahan itu. Selanjutnya anak-anakku,
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pesan dari saya untuk anak-anakku. Sering Bapak sampaikan apabila Bapak masuk ke kelas, tidak ada ruang sukses bagi kalian. Bagi kalian adalah seorang kelas. Seorang manusia yang bodoh saja bisa sukses karena adalah dia lagi. Apalagi kalian adalah terpelajar. Anda yang ingin sukses, Bapak ingatkan. Satu, jangan tinggalkan sholat. Terus perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sebagaimana kita lakukan setiap hari di Al-Qur'an, bahwa kalian setiap hari melakukan tadarus. Setiap hari Jumat kalian membaca ayat-ayat khusus. Apa itu Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Mulk, yang setiap Jumat dibaca dengan surat itu. Itu adalah untuk mengambil dan mengatakan berkat kalian. Diiringi selain sholat perbaiki adalah tolong membaca Al-Quran yang jangan ditinggalkan. Selanjutnya, amanat bahwa sholat fardu jangan kau sekali-kali berani meninggalkan. Kalau kalian sudah berani meninggalkan sholat wajib, maka akan berani adalah kalian akan sering meninggalkan sholat-sholat sunnah. Tidak ada kata sukses orang yang meninggalkan sholat, tapi banyak manusia yang sukses karena dia ada di sholatnya. Maka sholat ini dengan sholat sunnah, kita sudah terbiasa sholat Tuhan. Kita terus belajar melaksanakan sholat malam. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud dan sholat hajatnya. Apabila kalian ingin kaya dan ingin berkah, teruslah jangan tinggalkan sholat Tuhan. Selanjutnya, Bapak ingin mengingatkan selain sholat, ditambah dengan membaca Al-Quran, ditambah lagi dengan sholat-sholat bahwa Anda jangan lupa membaca doa-doa. Bapak ceritakan hari ini bahwa Bapak membawa sebuah alat yang sini akan untuk media berkoneksi dengan Allah. Coba lihat ke depan. Ini adalah alat yang perlu kita pegang setiap hari. Ini adalah pasti. Bila kalian banyak dosa terhadap ibu bapak dan terhadap guru, ambillah pasti. Perbedaannya Allah di sisi kita. Untuk memudahkan orang kita diterima, maka seluruh doa berusaha sebanyak-banyaknya. Apabila kalian mau menjadi orang yang kaya, betul-betul diterima dapat ulama, banyak orang yang bisa menghantarkan kepada kekayaan dan kesuksesan. Ada kalimat ya Ghani, ya Razzaq, banyak doa-doa kalimat kalau kalian ingin jadi orang yang kaya dan sukses. Juga jangan lupa apabila kalian sudah sukses, jangan lupa pada orang tua kalian yang memelihara, yang mengandung, melahirkan, terus melahirkan sampai beberapa anaknya, lalu belajar dibiayai dari TK, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Apabila kalian sudah sukses, jangan lupa orang tua, plus juga kepada para guru, karena guru adalah orang tua kedua bagi kalian, bahkan orang tua satu selama berada di sekolah. Juga pesan bahwa apabila sudah sukses, juga sudah menjadi orang yang kaya, jangan lupa kewajiban zakat infak sedekahnya kita keluarkan kepada pengelolaan kerabat yang membutuhkan dan sebagainya. Terakhir, apabila kalian selama 3 tahun belajar di madrasah aliyah keterampilan al-sayyid, bahkan ini kalian yang antara sekarang itu hampir 2 tahun ya sama ibu ini masih angkatan sama dengan ibu. Tidak terasa kalian waktu pertama kali diantar sama orang tua untuk mendapatkan kalian al-sayyid. Hari ini kita akan melepas tanggung jawab kami dalam mendidik dan mengawas. Itu sudah melepaskan secara kasar materi, tapi secara kegiatan tetap kita melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mendidik kalian ke arah yang lebih baik. Selama 3 tahun dinamika cerita
mesti ada yang mengenakan, ada yang tidak mengenakan, ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan. Kami sering melihat kalian, ada yang tertawa terbahak-bahak di kelas saat berkunjung dengan teman-temannya. Bahkan satu saat saya melihat deraya air mata kalian di sekolah, gak tahunya adalah sering atau bahagia. Yang jelas sering kalau orang mengeluarkan air mata lebih banyak seringnya. Dinamika 3 tahun tak terasa ini harus berakhir. Andai kata juga dari pihak kami dari sekolah, saya sendiri sebagai kepala madrasah dan Bapak Ibu semuanya, selama mendidik, mengajar, membimbing, mengantar anak-anak ibu terutama anak-anakku, kami dari keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menghantarkan kebaikan-kebaikan tidak tersampai apa yang diharapkan oleh ibu bapak. Itu adalah keterbatasan kami, itu adalah kemampuan kami. Kami tidak dipaksa karena memang kemampuannya adalah seperti itu. Teriring doa, semoga ilmu yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi pemandu untuk hidup, pemandu dan menghantarkan untuk menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada hal yang baik, silakan sampaikan kepada seluruh masyarakat di kawasan Indonesia bahkan di luar, bahwa Madrasah Aliyah hari ini memiliki program yang terus berikhtiar dan berinovasi untuk menyosong tahun emas dan abad 2021 yang penuh persaingan, yang penuh tantangan, bahkan banyak hal yang bisa menggagalkan kita sendiri. Dan apabila ada hal-hal yang tidak baik, yang kurang menyenangkan, cukup Bapak Ibu anak-anakku yang tahu dan segera sampaikan kepada kami untuk berintrospeksi, untuk berubah, mengevaluasi perbaikan madrasah ke depan. Jadi, aneka hari ini Bapak Ibu masih ada hal-hal yang berkenaan atau berkenaan, hari ini juga Bapak Ibu sampaikan secara langsung, baik pada kami maupun kepada Bapak Ibu. Hari ini kami ingin bebas dari segalanya, dosa-dosa antara sekolah dengan para orang tua, karena kami tak sanggup nanti untuk dakwah dari dakwah yang dapat Allah di akhirat. Jangan kami dakwah dari Bapak Ibu, namun dosa tiga itu tak sanggup kami untuk menghadapinya. Maka dari itu hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga besar. Mungkin ada anak yang pernah terjewer, anak-anak yang pernah terbentang, bahkan ada anak yang mungkin ada kata-kata yang dianggap orang lain itu adalah bulian. Jauh dari itu, sebetulnya kami membentak, menjewer, dan sebuah proses untuk menghantarkan kalian menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang tangguh. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf lahir saya sampaikan Bapak Ibu. Sempat ini karena live streaming saya berusaha memposting di beberapa grup, termasuk ada grup komentarnya ada 3. Hebat Ustaz dia Ibanian dengan negara perpisahan sudah. Yang satu lagi, Ustaz dia penyampaian betul-betul kamu ketemu nama bisa di komennya dia lagi. Perlu Bapak Ibu sampaikan terutama kepada pihak yayasan bahwa kami menyelenggarakan ini adalah se-efisien dan se-efektif mungkin. Pertama, bahwa gedung ini adalah tidak nyewa lain, karena kita tidak punya untuk nyewa. Terima kasih kepada yang telah mendorong. Karena kalau yang nyewa yang tidak efisien nanti AAM ya. Ditambah lagi ada sosial yang cukup baik ini. Ini adalah biaya dari MTS. Jadi tidak berbiaya juga. Anak syuting sudah ada warisan dari Pak Haji, tapi sudah tidak balik lagi. Tinggal menggunakan saja. Ada yang TV juga, TV-nya juga beli MTS kami minjem. Ya, ada lain kasih kerjanya juga ya. Kalau media ada nyewa kurang karena dari alumni ya. Jadi kira-kira ini secara efisien, saya mungkin kalau nanti ada evaluasi, meriah, khidmat, efisien, mudah-mudahan menjadi juara dan mendapatkan hadiah dari yang itu 10 juta ya, 10 juta, 15 juta sampai juara 1 itu 50 juta. KDM akan diberikan hadiah bahwa apabila meriah,
spesial dan jemaah adalah akan mendapatkan hadiah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua Bapak Ibu. Seperti kemarin saya 2-3 kali menyampaikan apakah perpisahan akan dilaksanakan. 3 hari belakang Bapak Ibu muncul perpisahan atau penyampaian kelulusan. Saya masih bertanya pada orang tua, Bapak Ibu masih dilaksanakan perpisahannya? Kalau tidak dilaksanakan, berdasarkan hadis selesai hari ini perpisahan. Apa sudah kamu haji ini bagi agama? Yang lain tidak mengambil yang berarti dari luar. Kami tidak. Semuanya potensi yang ada dalam kita maksimalkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Maaf juga apabila undangan dalam kalimat ini kurang berkenan, itulah kemampuan dan atas kami, tapi tidak mengganggu atas kenikmatan acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.